Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novira Ramadhani Safitri. Saya dari Universitas Cyber Asia dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 2401010109193. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, pada paper kali ini saya memiliki judul yaitu Strategi Penguatan Kinerja dan Keberlanjutan UMKM di Indonesia melalui digitalisasi sistem informasi akuntansi. Oke, dari pendahuluan. Jadi, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM adalah bisnis kecil yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha berskala kecil. Jadi, kalau misalnya biasa kita mendengar kata-kata UMKM, itu merupakan bisnis-bisnis yang masih kelasnya ini kecil atau menengah, belum yang terlalu besar sekali sampai memiliki banyak cabang. Jadi, memang apa ya, bisnis-bisnis yang seperti yang baru mulai kah atau masih bisnisnya yang hanya di rumah, hanya kecil-kecilan saja. Nah, itu namanya UMKM. Nah, UMKM ini memang banyak sekali di Indonesia dan penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Nah, UMKM adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai tumpuan dalam memperoleh pendapatan. Jadi memang di Indonesia ini banyak sekali UMKM-nya. Rata-rata penduduk Indonesia ini yang tidak bekerja di kantoran atau suatu perusahaan, biasanya mereka ini memiliki suatu bisnis yang dimulai dari kecil gitu. Nah, biasanya bisnis-bisnis ini yang dimulai dari UMKM. Jadi bukan bisnis yang besar sampai memiliki banyak cabang di mana-mana. Jadi UMKM ini yang memang bisnis yang skalanya masih kecil atau menengah. Tapi ya bisa saja bisnis ini menjadi lebih besar kembali. Nah, UMKM ini sangat berdampak untuk bangsa Indonesia, untuk negara Indonesia, dikarenakan UMKM ini bisa menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang lain gitu. Jadi bisa membantu orang lain untuk mendapatkan pekerjaan. Karena kan walaupun skalanya masih kecil atau menengah, ada beberapa UMKM yang memang di situ memerlukan bantuan karyawan seperti itu. Di sini ada pendahuluannya, pendahuluan tentang UMKM itu seperti apa. Nah, lalu setelah itu di sini juga dijelaskan bahwa walaupun usahanya ini skalanya ini masih kecil atau menengah, tetapi untuk memegang UMKM ini diperlukan apa ya? Diperlukan suatu keahlian, khususnya suatu keahlian pada keuangan. Maka dari itu, di sini kita akan mengkaitkan dengan sistem informasi akuntansi. Nah, jadi sistem informasi akuntansi atau biasa disebut dengan SIA ini merupakan jaringan dari seluruh prosedur, formulir-formulir, catatan-catatan, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data keuangan menjadi suatu bentuk laporan yang akan digunakan oleh pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan usahanya. Jadi, sistem informasi akuntansi ini mudahnya membantu pihak-pihak yang berwirausaha, yang berbisnis seperti UMKM untuk mengelola bagian keuangannya. Itu merupakan tugas dari sistem informasi akuntansi atau SIA. Nah, sebagian pelaku usaha sudah ada yang menerapkan sistem informasi akuntansi. Namun, menurut penelitian Ogunda et al. Pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa sektor UMKM menghadapi masalah serius atas implementasi digitalisasi sistem informasi akuntansi dikarenakan lemahnya dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia. Jadi sudah ada beberapa pelaku usaha UMKM yang sudah menerapkan sistem informasi akuntansi, namun belum bisa mengelola sistem informasi akuntansi ini dengan baik karena kekurangan sumber daya manusianya seperti itu. Nah,
Sebelumnya, paper yang saya buat di sini ini merupakan hasil dari riset saya yang saya ambil dari beberapa jurnal. Saya mengambil ada 2 jurnal. Nanti untuk daftar pustakanya itu ada di bawah. Oke, selanjutnya di sini ada pembahasan materi. Nah, pembahasan materinya juga di sini tentu saja ruang lingkupnya masih di UMKM dan sistem informasi. Namun penjelasannya ini lebih luas, wawasannya ini lebih luas dan lebih mendalam. Jadi UMKM atau usaha mikro kecil menengah adalah usaha dagang yang dikelola sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi memang UMKM ini memiliki apa ya, memiliki standar yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Di sini dijelaskan bahwa yang mengatur ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 oleh Badan Usaha atau orang yang mendirikan perusahaan ekonomi produktif. Nah, di sini dijelaskan bahwa UMKM atau usaha mikro kecil menengah ini ada beberapa definisinya. Yang pertama, untuk usaha mikro tersendiri, ini merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Jadi kalau misalnya di sini dijelaskan bahwa usaha mikro ini ya eh, merupakan usaha yang miliknya ini perorangan seperti itu, yang mana eh, usaha ini tuh sudah memenuhi kriteria yang telah diatur di dalam undang-undangnya tersendiri seperti itu. Lalu yang kedua ada penjelasan tentang usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang, perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. Nah, usaha kecil juga ini merupakan usaha yang memang dibangunnya sendiri ya, tidak bersama yang lain. Terus usaha ini juga bukan merupakan anak usaha dari perusahaan yang sudah besar ataupun bukan cabang dari perusahaan yang sudah besar seperti itu. Jadi memang kategorinya berbeda dengan yang namanya cabang atau anak perusahaan. Lalu yang selanjutnya di sini ada eh, penjelasan tentang usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang atau perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana telah diatur. Nah, sama usaha menengah juga bukan usaha yang mana dia ini merupakan anak turun dari perusahaan yang sudah besar, bukan pula cabang dari perusahaan yang sudah besar. Tapi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah ini untuk kriteria masing-masingnya ini sudah ditetapkan di dalam undang-undangnya masing-masing. Jadi seperti ada batasan untuk mencapai usaha-usaha ini. Oh, bisa dikatakan usaha mikro ini ada kriterianya, bisa dikatakan usaha kecil juga ada kriterianya, bisa dikatakan usaha menengah juga ada kriterianya tersendiri. Nah, ini merupakan pengertian secara luas atau secara umumnya tentang UMKM. Nah, untuk memudahkan dan mempercepat proses pengambilan keputusan, maka digitalisasi sistem informasi akuntansi diaplikasikan oleh sektor UMKM. Nah, untuk memudahkan semua itu, untuk memudahkan eh, si pelaku bisnis, maka diadakanlah sistem informasi akuntansi. Jadi, emang sistem informasi akuntansi ini ya tujuannya untuk membantu para pembisnis seperti bisnis-bisnis dimulai dari UMKM seperti itu. Ini juga ada penjelasan panjangnya. Nah, lalu di sini ada karakteristik dari suatu sistem informasi akuntansi. Karakteristik yang pertama adalah fleksibel, maksudnya ini kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan yang berubah-ubah. Jadi misalkan di suatu usahanya ini ada perubahan harga kah, atau mungkin ada perubahan
bahan baku, Kak. Nah, si sistem informasi akuntansi ini ya bisa berubah-berubah fleksibel sesuai dengan adanya perubahan seperti itu. Jadi sistemnya ini enggak stuck, sistemnya ini enggak statis, tapi sistemnya ini dinamis. Lalu juga sifatnya ini, karakteristik yang kedua ini adalah efisien. Nah, maksudnya ini cara pemanfaatan atau penggunaan sumber daya yang dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan fungsinya tanpa ada pemborosan. Nah, jadi sistem informasi akuntansi ini juga digunakannya ini ya memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi si pelaku usahanya ini membutuhkan laporan yang seperti apa atau sistem yang seperti apa untuk keuangannya. Nah, sistem informasi akuntansi akan membantu itu semua gitu. Jadi nggak akan ada yang namanya orang-orang itu pusing dengan laporan keuangan dikarenakan laporannya ini yang bertele-tele. Tapi sistem informasi akuntansi ini akan memberikan data yang ringkas namun benar-benar jelas seperti itu. Lalu yang ketiga mudah diakses. Nah, karakteristik dari sistem informasi akuntansi juga mudah diakses. Maksudnya ini orang bisa apalagi pelaku usaha yang punya ini bisa mengakses laporan keuangannya itu dengan mudah dan tidak ribet. Tapi tetap terjaga atau tetap aman. Lalu yang selanjutnya ada tepat waktu. Sistem informasi akuntansi yang digunakan mampu menghasilkan informasi akuntansi yang dibutuhkan tepat pada waktunya. Ini juga termasuk maksudnya ini ya laporan keuangannya ini secara real time sehingga ketika pelaku usaha atau yang punya ini memerlukan laporan keuangan gitu. Nah, sistem informasi akuntansi ini bisa memberikan laporannya dengan waktu yang cepat seperti itu. Jadi nggak perlu di setting-setting lagi, tapi bisa langsung dilaporkan seperti itu. Nah, selain kriteria empat tadi di atas juga sistem informasi ini juga kriterianya termasuk keamanan, kerahasiaan, privasi atau privacy, terus integritas pemrosesan, dan yang terakhir ketersediaan. Semua itu sudah saya cantumkan di dalam. Selanjutnya juga di sini saya menjelaskan tentang untuk menjalankan SIA atas sistem informasi akuntansi dan optimal, perusahaan harus memiliki komponen yang telah dijelaskan, yaitu, maaf ini ada typo, integrasi, oke. Yaitu sumber daya manusia, prosedur dan instruksi, data keuangan, software akuntansi, infrastruktur IT. Lalu juga di sini ada pembahasan soal. Di sini saya membahas apa saja pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap perkembangan UMKM. Lalu apa kelebihan sistem informasi akuntansi dibandingkan akuntansi yang dikerjakan secara manual. Lalu apa saja manfaat strategis penerapan sistem informasi di perusahaan. Lalu fungsi utama SIA ini apa untuk perusahaan. Ini sudah saya jelaskan di dalam pembahasan soal. Lalu setelah itu ada penutup kesimpulannya berdasarkan hasil analisis strategi penggunaan sistem informasi akuntansi pada perkembangan UMKM dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi ini memiliki peran yang sangat berpengaruh. Ini semua dikarenakan anggaran merupakan hal yang paling penting bagi keberlangsungan suatu usaha. Nah, keuangan dalam suatu bisnis sifatnya sangat sensitif dan harus bisa dikelola dengan baik. Nah, dengan menggunakan sistem informasi akuntansi ini dapat memudahkan pelaku usaha bisnis dalam membuat laporan keuangan yang dibutuhkan. Sarannya, supaya tidak ada lagi kasus kesulitan dalam mengendalikan sistem informasi akuntansi, seperti yang tadi sudah dibahas ya di pendahuluan awal, ada beberapa orang yang di situ sudah menggunakan SIA tapi tidak bisa mengelolanya karena kekurangan sumber daya manusia. Nah, sebaiknya perlu diadakan sosialisasi terlebih dahulu bagaimana sistem informasi akuntansi ini berguna bagi pelaku usaha. Selain itu, dari sisi pengembangan aplikasi sistem informasi akuntansi diharapkan dapat mengembangkan kembali sistemnya menjadi sistem yang lebih mudah dimengerti oleh pelaku usaha dan dapat menyediakan fitur yang dibutuhkan pelaku usaha dengan baik. Nah, di sini juga saya menyisipkan saran untuk pengembang aplikasi atau yang membuat aplikasi SIA buat dia ini bisa membuat sistemnya ini yang mudah dimengerti oleh orang lain, apalagi orang-orang yang awam dari yang namanya IT seperti itu. Mungkin cukup sekian.
penjelasan dari paper yang telah saya buat untuk tugas UTS pada kali ini. Mohon maaf jika ada banyak salahnya dan mohon maaf juga tidak bisa saya jelaskan semuanya dikarenakan waktunya yang terbatas. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.